Well, hello, welcome back to my podcast. My podcast is my perspective. Kali ini kita bikin podcastnya di tempat yang cukup berbeda, di tempat yang cukup unik. Kita berada di mana, Bang? Ini di Warung Raza. Iya, bareng saya Dan dan Dengan saya Faiz. Bang Faiz. Oke, nih Bang, udah lama ya kita nggak ketemu. Lama banget. Kapan terakhir? Kayaknya Bang? terakhir ketemu sebelum pandemik ya, gitu. Sebelum pandemik, berarti nggak lama dong. Itu kan cuma 2 bulan, 3 bulan. Sebelum yang lalu. pandemik. Oh iya, Tapi sebelum mulai November kan. Iya benar-benar. Jadi sebelum pandemik ini kita memang udah lama nggak ngopi bareng. Biasanya kita, betul sekali. iya biasanya kita ngopi bareng, cuman karena berbagai kesibukan dan kita masing-masing udah ngurus ini dan itu, jadi itulah. Ya kondisi sekarang kan memang lagi pengen ketemu nggak bisa. Iya. Kemudian situasinya juga mau ketemu tidak mendukung, jadi ya mau nggak mau ada Meeting by appointment. Iya. Padahal biasanya kita meetingnya itu bukan meeting by appointment, jadi cuma kontak-kontak aja di mana lu? Iya. Mau ngopi nggak nih? Kita ke sini. Betul. Base camp. Kita punya base camp. Betul. Tapi ya, because one of another things, Ya. kita harus men-switch apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari. Nah, bicara soal switch nih Bang, Yes. kalau misalnya kita ngomongin tentang pandemic atau after pandemic, what we gonna do after this pandemic, itu menurut saya itu terlalu mainstream lah ya. Ya. Semua orang bahas tentang pandemic, After pandemic. after pandemic, what you gonna do during or after pandemic. Yeah. But like what I say, Yes. switch. Yes. What do you think about switch related with business post pandemic? Post pandemic. Ya. Sebenarnya kalau saya bilang faktor pandemic itu dikategorikan sebagai sebuah proses switching. Oh ini lumayan ini. Sip. Terima kasih. Ini jamuannya luar biasa ini hari. Jadi Sama yang punya podcast nih kayaknya. Keren. Ada kopi di sini. Ada cerita minuman sih. Jadi kita di sini podcastnya nyantai. Nyantai banget sih. Nyantai banget. Sorry. Ini kalau podcast lu, kalau Deddy Corbuzier kan smart people, lu apa? Apa Itu ya? yang diperjelas nih. Kalau Deddy Corbuzier, jadi tentu one of my idol is Deddy Corbuzier. Jadi awalnya saya juga bikin podcast ini karena terinspirasi dari Deddy Corbuzier, dari semua buku yang dia tulis, dari semua podcast yang dia bikin. Akhirnya saya memutuskan, yes, I have to stepping out from my comfort zone. Ya. Saya harus bikin something different. Ya semata hanya untuk mengeksplor bagian diri saya yang mungkin belum pernah tereksplor sama sekali. Jadi semacam develop myself. Saya bikinnya your perspective. Oke. Your perspective. Your perspective. That's why I asked you about what is your perspective about Yes. switch Yes. related with business post pandemic. Oke. Sebenarnya kalau tadi Ben sempat menyebutkan Om Deddy Corbuzier Iya. sebagai salah satu patronnya Ben lah, kalau Iya. saya boleh kategorikan That's seperti right. itu. Terkait dengan menyikapi pandemik, sebenarnya Deddy Corbuzier sendiri itu related dengan how we can switch after pandemic. After pandemic is all about survival mode. Oh, no. Begini, Oke. kita bahas Om Deddy dulu deh. Oke. Om Deddy itu dulunya pesulap kan, kita tahu. Mentalis. Iya. Dia nggak mau disebut pesulap, dia maunya mentalis. Kemudian setelah itu dia selesai dengan mentalisnya, dia pindah ke jadi
Presenter. Ya, presenter. Sekarang jadi YouTuber, Ya. podcaster dan sejenisnya. Oh, Tadinya harusnya keluar. oke. Sip. Kalau ke dalam pasti nggak dengar. Oke. Sorry. Aja. Oke, kita Tukar di switch. di sedikit ya lah. Oke. Sip. Oke. Tuh, ngebantuin. Oke, sip. Yang punya soalnya. Ya. Sorry. Dikit. Aman. Oke, sip. Ya. Oke. Oke, lanjut. Kembali lagi ke pandemik tadi, ke Om Deddy juga. Kenapa saya bilang related? Karena salah satu ikon selebriti yang menurut saya cukup punya rating. Kita ya pengaruh salah satu rating, dan yang paling saya suka adalah Om Deddy itu. Dia masih still on top, bahkan dia walaupun sampai dia harus melepaskan posisi dia, profesi dia sebelumnya. Oke. Perhatikan deh, waktu dia jadi mentalis kita anggap dia on top. Iya. Ya. He's a master. Iya, Master betul. mentalist. Pindah menjadi entertainer, menjadi seorang presenter. Dia hitam putih jadi on top juga, Betul. bertahan sampai sekarang. Kemudian pindah ke YouTuber, buka podcast dan sebagainya. Sampai sekarang begitu juga. Artinya apa? Artinya Om Deddy tahu dan cukup baik dalam mempertahankan reputasinya apapun itu sebenarnya. Oke. Nah, apa yang saya kategorikan related dengan pandemik ini sebenarnya kebanyakan dari kita adalah banyak kan sebenarnya yang bilang begini, Bang, kayaknya sampai kapan sih ini pandemik berakhir? Iya kan? Selalu bertanya sampai kapan. Sampai kapan? Nah, jawabannya kita juga tidak tahu sampai Kita kapan. juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Terlepas Orang dia juga nggak ada tahu kok. konspirasi lah Betul. atau apalah ya, terserah. Tapi kita nggak bisa mengatakan ini ada batas waktunya. Ya kan? Mungkin 100 tahun ke depan kita juga Ya, hidup dengan bisa jadi. corona. Bisa Kita jadi. juga nggak tahu kan Ya. gitu. Masalahnya adalah orang selalu berharap dia bisa bertahan dengan melakukan usaha atau bisnis yang sama yang sebelumnya dilakukan. Padahal nih ya, padahal kita tahu sendiri, band sendiri bisa sampai bikin podcast juga, mana Ya. kita tahu gitu. Ya, saya juga tidak pernah berpikir kan? bahwa suatu saat saya akan bikin podcast. Iya. Saya I just following the river. Ya, betul. I just following the river. Dan tidak banyak orang yang seperti Ben sebenarnya. Yang tidak banyak. Kenapa? Karena saya pikir saya tunggu dulu. Oke. Ini mulai seru nih. Kenapa? Karena selama kita bertemu atau selama kita tidak selama Lose ini contact lah ya. lose contact Lose dan contact, sebagainya, Ben yang salah satu orang yang menurut saya juga mampu membaca situasi kedepannya seperti apa, sehingga pada saat Ben mulai melakukan sebuah proses pivot menjadi ya dengan membuka podcast dengan, padahal kita tahu sama-sama background Ben adalah graphic designer. Dan itu dulu kerja sama orang. Dan itu saya waktu awal saya jadi untuk teman-teman kita review ya. Jadi untuk teman-teman saya kenal dengan Bang Paisi ini sudah lama banget, udah hampir 10 tahun lah ya. Iya, hampir 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun lebih. Nah, jadi awalnya ini saya ketemu dengan Bang Pais waktu tahun 2010 apa 2011. Iya. Itu saya masih ikut sama orang. Jadi dulu saya memulai karir saya itu di percetakan. Saya bagian terima file. Kalau saya bilang sih bagian layouter ya, bagian terima file. Jadi belum disebut desainer. Cuman layout kan. Itu belum desainer ya? Belum desainer. Menurut saya ya, itu belum desainer. Itu cuman layouter. Jadi kenapa beda coba? Iya, jadi gini. Ini deh. Kita banyak yang tahu kan kalau bedanya desainer dengan layouter itu apa? Jadi desainer itu adalah simpelnya aja lah. Simpelnya gini. Desainer itu adalah
kamu bikin sesuatu something from nothing. Jadi kamu bikin sesuatu dari yang sifatnya abstrak, dari yang orang hanya saya mau gini. Nah gini itu apa orang nggak bisa tahu. Desainer itu meng-create dari sesuatu yang sifatnya abstrak yang orang nggak bisa lihat secara kasat mata, nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat, menjadi sesuatu yang bisa disentuh, menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Istilahnya bagaimana caranya menampilkan dari tanpa wujud menjadi berwujud. Ya, okay. Nah, sedangkan layouter adalah seseorang yang fungsinya ini saya bukannya menjudge yang mana lebih baik layouter atau desainer ya, tapi saya mau menjelaskan karena banyak kerancuan terjadi di masyarakat umum. Desainer dibilang layouter dibilang desainer, atau bahkan sama-samaan aja, padahal sebenarnya beda. Layouter itu balik lagi, layouter itu adalah kamu menyusun, mengatur, menempatkan sesuatu yang sebelumnya sudah ada menjadi lebih tertata lagi untuk tujuan tertentu. Kurang lebih itu bedanya layouter dan desainer. Jadi waktu itu saya posisi di percetakan itu sebagai seorang layouter. Fungsinya yang ngatur-ngaturin, bikin spanduk rumah yang dijual latar belakang kuning tulisan hitam. Iya, layouter, terima file. Nah kebetulan waktu itu Bang Faiz yang bawa filenya. Jadi Bang Faiz ini yang bawa file band. Waktu itu kita belum kenal. Belum. Kita masih sebatas. Iya. Saya klien. Iya. Saya melayani. Ya. Jadi ceritanya Bang Faiz datang, Dek, ini tolong dibikin ya di layout. Saya mau cetak. Lupa lah berapa waktu itu mau cetak apa juga lupa. Terlalu lama sih ya, terlalu banyak kok. Terlalu banyak. Jadi waktu itu terima file, ya udah saya layout seperti biasa. Tapi dari situ, ini satu penting. Ketika saya bekerja sama orang, saya tidak pernah mencari gaji. Artinya gini loh, saya nyari duit, saya nyari gaji, tapi bukan itu motivasi utama saya. Motivasi utama saya adalah belajar, cari pengalaman. Tapi itu betul. Itu pastilah. Ya. Maksudnya yang Ben bilang itu semua juga mungkin bisa bilang begitu. Tapi kalau menurut saya, apa sih yang membuat orang ini bicara kita ngelit dikit boleh nggak? Boleh. Pasti boleh. Boleh sih. Saya izin dulu sama yang punya podcast. Kenapa sih dari seorang layouter mau jadi desainer? Aslinya saya memang ini belum pernah kita bahas nih sebelumnya. Betul, belum pernah dibahas. Dan first time ya kita. Iya, dan emang semua konten yang saya bikin saya tidak pernah menunjukkan saya siapa. Hanya men-sharing apa yang saya punya. Kebetulan kali ini beda ya. Betul beda. Jadi yang bikin saya akhirnya memutuskan hijrah ya, bisa dibilang dari seorang moving forward dari seorang layouter akhirnya menjadi seorang desainer. Dan satu hal saya nggak pernah mau sebut saya desainer. Orang-orang klien saya yang melabeli saya sebagai seorang desainer. Itu beda. Jadi kenapa sih beda? Ini mulai seru. Soalnya setiap kita bilang desainer, itu kan profesi. Kenapa Ben tidak mau menyebut desainer? Karena gini loh, bagi saya saat ini ya, posisi desainer itu menjadi sesuatu yang gampang. Sesuatu yang gampang dalam artian gini loh, saya layouter, saya bisa ngedit, bisa ngatur-ngaturin. Tapi karena saya mainnya dengan software pengolah gambar apapun itu, saya mendeklarasikan diri saya I am a designer. Padahal makna sebenarnya dari designer itu adalah you are the problem solver. Jadi saya tidak pernah mau, sampai detik ini saya tidak pernah mau mendeklarasikan bahwa I am graphic designer, I am designer. Klien yang saya layani yang merasa kamu memberikan solusi bagi saya dalam hal visual, mereka yang melabeli saya, mereka yang mengakui yes you are ataukah mungkin orang umum ya memang kurang tahu desainer bisa karena orang umum kurang tahu desainer apa,
bisa saja oknum yang layouter tadi ngaku-ngaku sebagai IM designer. Dan masalahnya adalah itu yang menimbulkan problem. Contoh misalnya, saya adalah seorang pemodal. Saya mau buka bisnis, usaha. Otomatis masalah yang saya hadapi pertama adalah branding. Saya nggak tahu, saya buta tentang apa itu branding, apa itu desain yang baik, istilah-istilah desain dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Saya tahunya saya butuh seseorang yang bisa memberi saya solusi, menyelesaikan masalah saya bayar. Nah yang terjadi adalah si oknum ini yang layouter yang nggak tahu tentang bagaimana proses terjadinya sesuatu from nothing to something, itu ngaku-ngaku yang kemudian malah menambah runyam masalah si orang ini tadi. Wah, parah. Iya, dan itu kenapa saya bisa bilang begitu, karena sebagian besar klien yang saya handle ya akhirnya jalan dengan saya sampai detik ini, istilahnya sudah kontrak bertahun-tahun. Itu awalnya dari orang-orang yang apa sih istilahnya kalau malpraktek. Ya, mereka awalnya dari orang-orang yang malpraktek. Tapi ini loh, bukan berarti juga mereka tidak sekolah desain kan? Siapa itu? Para orang-orang yang mengaku desainer ini? Kebanyakan tidak. Khususnya di Makassar ya, kebanyakan tidak. Saya tidak bilang bahwa kenapa bisa sampai Ben bisa bilang kebanyakan? Kebanyakan iya, karena dari yang saya ngobrol, dari grup, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang saya butuh duit. Kasih Ben sendiri lah ya, perspektif ya sendiri. Saya butuh duit. Di sana di percetakan ada buka desain grafis. Bisa menguasai aplikasi ini korek, menguasai korek ya, foto ya, PS ya, dan CR ya. Yang penting saya bisa. Saya bisa ya. Bedakan antara saya bisa dengan saya mengerti, paham. Bisa ya bisa. Ini buat gambar, klik. Saya juga bisa bilang saya bisa kok. Iya, semua orang bisa bilang bisa, tapi kan bisa pakai barang, nggak bisa pakai itu bisa. Tapi saya bukan desainer. Iya. Bagaimana caranya memanfaatkan menggunakan tools ini untuk memberikan solusi bagi orang. Artinya ada orang yang saya coba sedikit ini lah ya, supaya jelas menyimpulkan bahwa ada orang yang menganggap dia bisa pakai barang, dia bisa pakai alat atau software apapun itu, dia bisa mendeklarasikan dirinya desainer, graphic designer. Ada juga orang yang memang belajar sekolah desain grafis, desain komunikasi visual, dan bisa menggunakan tools atau software yang ada, paham dari dasar dan itu juga bisa mengatakan saya desainer. Itu dia yang saya artinya kalau dari perspektif saya harusnya orang tersebut yang dikategorikan desainer adalah orang yang memang menggeluti bidang ini, disekolahin lah ceritanya, disekolahin lagi terus kemudian ini, ataukah mungkin menurut Ben bisa jadi tanpa harus sekolah kali? Kata kuncinya adalah bukan di sekolahnya. Kata kuncinya adalah kamu belajar tentang disiplin ini, ilmu ini, dan kemudian kamu bisa nggak mengaplikasikan apa yang kamu pelajari ini ke bidang yang memang terkait dengan itu, memberikan solusi. Jadi kurang lebih itu background saya, dan balik lagi waktu kita bertemu. Jadi waktu kita bertemu tuh cuman sekedar terima-terima filenya Bang Pais, saya ngaturin editing, tapi dari situ saya ya karena yang tadi saya bilang saya bukan cuma nyari duit lah, cuma cari apalah, tapi juga cari pengalaman, cari koneksi, dan dari situ saya mencoba berkomunikasi, membangun hubungan, ngobrol-ngobrol santai aja. Saya masih ingat loh, obrolan pertamanya kita tuh tentang slash.
Dan yang proses kan, bener kan? Tentang slash kan? Betul sekali. Kita apa ya? Saya dengan Bang Faiz nih penggemar blues. Nah, kita ngomong tentang blues, nyambungnya ke slash. Slash itu blues. Iya. Tapi banyak orang yang awamnya lah ya, yang mereka mikirnya slash itu rocker. Ya emang rocker. Rock and roll kan? Rock and blues juga rock and bisa. Blues, tapi basicnya itu. Iya. Nah, jadi dari percakapan itu saya akhirnya dengan Bang Faiz kita mulai nyambung, kita mulai connect. Ya, banyak lah hal-hal itu. Jadi tapi itu salah satunya. Pindah ke handphone. Pindah ke handphone juga kita bahas tentang smartphone. Jadi dari pertemuan itu akhirnya kita bisa kenal satu sama lain. Kita bisa terlibat dalam beberapa pekerjaan dan akhirnya sampai sekarang bisa jalan. Ya, artinya kalau buat your perspektif, saya dengan band awalnya memang bukan cuma sekedar bukan teman, kita adalah sekedar rekanan dalam bidang usaha masing-masing. Betul. Karena saya bergelut di bidang organizer dan band di layouter ya sebelumnya. Layouter ya. Sampai sekarang masih tidak mengakui itu nanti kita bahas khusus deh kenapa. Next podcast. Kita bakalan ketemu lagi dengan Bang Faiz di next podcast. Iya, karena ini seru soalnya saya pribadi termasuk salah satu orang yang salut dengan tumbuh kembangnya band dari awal sih sebenarnya. Kenapa saya melihat band itu menjadi salah satu tipikal orang yang berbeda dari orang pada umumnya, khususnya yang bergerak di bidang industri kreatif gitu. Nah ini ya kalau kita bahas panjang, khusus nanti ada lah. Ya, tapi itu yang menarik buat saya adalah karakteristik yang band buat itu berbeda daripada orang-orang pada umumnya, sehingga saya pribadi pun belajar banyak dari situ. Artinya of course lah. Ya, saya belajar. Ya, kadang kita harus admit bahwa kita admit something, bahwa kita melihat suatu perkembangan yang cukup signifikan ke teman-teman yang ada di sekitar kita, based on dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia jalan nongkrong, itu pasti membawa dampak yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Jadi itu yang kemudian salah satu yang membuat saya saya termasuk orang yang cukup selektif dalam melihat, bukan memilih teman, saya nggak suka. Selektif dalam artian begini, saya selektif dalam menentukan dengan siapa saya dikelilingi dan dengan siapa saya mengelilingi. Jadi itu sangat berpengaruh banyak ke kehidupan saya terus terang sampai sekarang, dan itu menjadi salah satu, mungkin kalau dikaitkan dengan kondisi pandemi ini balik lagi sih sebenarnya, bahwa yang saya pribadi lakukan adalah sebenarnya bagian dari aktivitas yang saya lakukan sebelumnya sebenarnya. Karena saya termasuk bukan orang yang terlalu seperti ini pembahasannya tadi itu, saya tidak mau melakukan satu kerjaan yang ada dualisme fokus di dalamnya. Contohnya kayak gimana? Contoh ini. Nah, sekarang ini mungkin dengan kondisi pandemik sekarang, bisnis saya paling terpukul. Ya, secara Bang Faiz ini dia fokusnya di event organizer. Dia fokusnya di event organizer. Jadi teman-teman tahu lah. Iya, gimana lah ya kalau industri kreatif, industri pariwisata adalah industri yang paling berkembang saat ini. Betul. Dan sampai saat ini pun kami bersama teman-teman yang memiliki bidang usaha yang sama di bidang kreatif, itu tidak tahu sampai kapan.
yang kita bisa asumsikan paling normalnya. Kalau orang bilang new normal, enggak. Kalau kita paling normalnya kita kerja adalah mungkin tahun depan. Oke. Dan ini waktunya enggak, tahun depan itu lama loh. Gila loh, tahun depan loh. 1 bulan aja nggak tahu pemasukan dari mana ya udah tebak-tebak. Ya, saya aja pribadi sudah harus merumahkan karyawan. Cukup banyak. Cukup banyak dan dampaknya cukup besar. Keluarganya. Betul. Tapi saya harus akui bahwa kekuatan saya hanya bisa bertahan sampai 3 bulan ke depan. Lebih dari itu saya give up. Nah, sampai akhirnya kondisi give up ini yang kemudian membuat saya berpikir kalau fokus yang saya jalankan kemudian ini harus cara ini ya mengalami stagnasi yang luar biasa lama dan kita tidak tahu sampai kapan. Kayaknya kita harus switching. Harus berani switching. Ya satu sisi mungkin saya tidak mencoba mengkontradiksikan dengan apa yang saya katakan tadi. Yang saya switching ini pun ilmu lagi saya fokuskan sekarang. Jadi teman-teman di sini saya ngerembuk sama karyawan yang kemarin sudah dirumahkan, mereka juga gibah. Akhirnya saya bilang gini deh teman-teman, gimana kalau kita bikin satu hal yang paling tidak bisa menopang yang paling tidak sedikit banyak menopang aktivitas kehidupan kita, kebutuhan hidup kita, ya kan? Secara dramatis saya bilang sih, ya mungkin karena ini dampaknya ke anaknya, dia juga udah nggak bisa, nggak tahu dia mau beli susu aja dia bingung buat anaknya, istrinya mau makan apa, dia mau switching ke bisnis yang lain, ini juga belum bisa. Ya skillnya tahu juga, nggak tahu modal dan lain sebagainya. Benar. Kemudian dia harus bayar cicilan motor, harus bayar tanggungan segala macam. Jadi itu dramatis yang terjadi kalau saya bilang sih. Tapi akhirnya sepakat teman-teman bilang ya udah bang, kalau misalnya ini tapi kenapa ya, ayo kita create something. Kita jual. Akhirnya sekarang saya jual masker, kemudian saya bikin jualan lain lagi, itu sebagai penambahan untuk jualan handphone. Jadi sambil nunggu beberapa waktu ini kita fokus ke sini dulu deh. Yang bisa lah, yang realistis lah. Yang apa aja lah yang bisa menghasilkan lah. Ya kalau apa aja sih ya, saya bisa kategorikan ada yang negatif ada yang positif nih. Positif ya. Kalau tapi sebenarnya apa aja sih sebenarnya melihat situasi, dan kita juga sebenarnya menganalisa sampai di mana kegiatan kita gitu. Akhirnya jadi bukan cuma yang penting kerja bikin bisnis, tabrak aja masa bodoh yang penting ada, nggak kayak gitu ya? Nggak bisa. Jadi analisis ya kan? Melihat ini bisa nggak? Ini masih termasuk yang bisa saya cover kan yang pakai gini. Betul. Jadi industri masker kebetulan teman-teman yang sudah pernah join yang ini akhirnya balik lagi, dan kemudian disitulah mereka bilang bang, kita kan biasa nyablon, kita biasa bikin sablon kaos, sablon ini, ayo gimana kalau kita desain masker yang dengan bahan yang bagus, harga terjangkau, dengan desain yang unik. Oke, jalan. Akhirnya itu jalan, dan kebetulan saya masih ada ini juga, ada rekanan juga yang kebetulan sama-sama kena dampaknya nih, gitu. Tapi dia masih survive lah. Nah akhirnya dia bilang, salah satu yang saya lakukan jauh sebelum pandemi ini terjadi adalah saya agak shifting ke event-event yang berbau digital. Contohnya? Ya, jadi kita bikin event seminar online. Itu jauh sebelum
Nah, jadi waktu dulu webinar kayak dulu di Bentau kita sama-sama di Komunitas Sales Indonesia. Ya, di komisi. Ya. Hai teman-teman komisi. Iya, nah. Ya. Nanti nonton ya. Ya. Jadi di komisi itu kita sudah sering melakukan ini jauh sebelumnya. Dulu pakai WhatsApp video, WhatsApp. Dulu saya ingat kita mengumpulnya di Tribun. Dulu kita mengumpulnya kantor Tribun. Dan kita seadanya, kita cuma pakai handicap biasa, upload kamera handphone biasa, dan kita rekam, dan itu kita share ke teman-teman gitu. Nah, akhirnya pola ini kemudian yang saya akhirnya belajar tentang sosial media, kemudian gimana caranya menganalisa customer di sosial media. Dari situlah saya gunakan untuk menjual produk smartphone di sosial media. Itu dan so far jalan sih. Ya, whatever positive thing that you have to do or you can do, just do it. Ya, sebenarnya ya kita sepakat lah ya bahwa dalam posisi sekarang apapun itu suka tidak suka atau tidak mau di situ ya just do it gitu. Jadi nggak bisa lagi kan, nggak mau deh, itu bukan saya, skill itu bukan saya, itu saya malu hari gini masih malu. Itu tadi masalahnya adalah banyak orang begitu kan masih malu. Bukan malu, artinya mungkin bahwa ini bukan saya, saya nggak bisa. Saya nggak siap untuk pindah ke situ. Parah lu, gila. Iya, dan itu banyak. Kalau kayak gitu, ya parah nggak pasti. I don't know lah ya, tapi mereka masih tetap, kalaupun kita ajak, yaudah kita jualan apa kek? Ini saya tungguin bisnisku dulu lah sampai pandemi ini selesai. Saya juga nggak tahu kapan selesai. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan dan orang-orang yang ya itu konspirasi jangan kita nggak bahas ini lah. Bahas itu lah. Ya. Pastinya ada dampak yang harus kita switching. Oke, next question. Yes. Apakah semua bisnis harus switching? Oke. Apakah semua bisnis harus switching? Karena nggak semua bisnis kena dampak dari bisnis ini. Ekspedisi nggak kena dampak, bisnis Anda, bisnis Anda paling dicari saat ini. Iya, syukur. Ya, kita tidak bisa pungkiri dan ya sampai sekarang ya masih survive saja. Masih survive saja. Itu hanya 2 contoh yang saya berikan bahwa tidak semua bisnis perlu switching. Oke, kalau tidak semua bisnis perlu switching. Do every business should go online? For this time, we should. Ya harus. Semua harus online. Begini, kalau saya sih pahamnya begini lah. Artinya dulu juga saya kurang suka dengan hal-hal online seperti ini. Dulu mungkin kita paham bahwa online itu sebatas lu punya smartphone bagus, lu punya laptop canggih, lu punya gadget yang bisa lu pakai keren. Main kemana posting, foto posting. Itu lu anggap lu digital gitu. Lu digital. Bersosial media. Iya, dulu ya. Oke, sip. Saya pun terus terang dulu menganggap kalau saya punya handphone bagus, mahal, canggih, laptop keren, punya dia handphone banyak. Jadi ya kan jualan. Sampai 3 biji. Jualan. Oke, lanjut. Itu membuat orang berpikir, ya saya pribadi berpikir gua keren, gua digital people. Ya, oke. Atau gua sosial media people, hype banget. Padahal bukan itu. Itu cuman properti lu gitu, itu properti. Benar, itu bukan diri lu, itu cuma properti. Itu properti. Aja. So far kalaupun lu misalnya nggak bisa pakai ini, barang-barang itu, berarti lu bukan. Iya. Lu bukan digital people. Iya. Apalagi jangan disebut digital, bukan siapa-siapa. Iya kan? Jadi kalau cuma sekedar bisa
Enggak, tapi ternyata menjelang ke sini itu yang menjadi saya sadar bahwa we have to going digitalize for business. Whatever your business, go digital. Go digital. Ya. Jadi ini menarik sebenarnya. Kan tadi pertanyaannya apakah semua bisnis harus go online? Dan menurut perspektif Bang Faiz adalah iya, semua bisnis harus go online. Nah pertanyaannya gini loh, kita sama-sama tahu bahwa ada beberapa bisnis, ada sekian bisnis yang pemiliknya, ownernya mungkin orang yang tidak terlalu mengikuti hal-hal seperti ini. Oke. Dan kita sama-sama tahu bahwa di satu bisnis itu, semua bisnis harus go online. Dilemanya adalah tidak semua orang tahu ilmunya. Tidak semua orang bisa mengerti. Gimana caranya melakukan pemasaran digital atau digital marketing? Tidak semua orang tahu, pemilik bisnis tahu bagaimana caranya go online, meng-online-kan bisnis mereka. Nasihat yang paling simple adalah you hire someone. Dilemanya adalah ketika saya tidak memiliki budget yang cukup untuk meng-hire orang, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya tahu kenapa saya menanyakan pertanyaan ini, karena banyak pemilik bisnis di luar sana yang ketika misalnya mereka bicara tentang digital marketing, online dan lain sebagainya, mereka tahan napas. Wow, ternyata segini loh biayanya. Mereka berpikir bahwa online itu gratis, go online itu gratis, sosial media gratis, Sosial media sih gratis, everything almost free. Iya kan? Bikin website pun free. Iya kan? Tapi yang mereka tidak tahu adalah Bikin akun free kan? Tapi yang mereka tidak tahu adalah in this business, in every business, there is nothing really free. For everything that comes into business, it was comes with price tag. So, bagaimana orang-orang yang tidak punya modal yang gede? Ya saya, puji Tuhan, alhamdulillah saya bekerja dengan orang-orang, dengan klien di level menengah atas. Artinya secara budgeting mereka ada. No complain lah ya. No complain ya. As long as you can give them the proper result, that's everything is fine. Tapi bagaimana orang-orang yang ya kita sebutlah apalah rumah tangga yang keluarga punya, mungkin warkop yang turun temurun, yang dari kakeknya ke bapaknya ke anaknya. Orang-orang seperti ini yang budgetnya tidak terlalu banyak, itu bagaimana? Saya pikir apa yang harus mereka lakukan? Kalau saya sih ini perspektif saya. Perspektif saya sih, ya kalau mereka masalahnya ini dulu nih, mereka kalau tidak sambil minum bang, nanti kering loh. Ini minuman dulu kayaknya. Oh ya? This is for you. Oh ya, ini paketnya ini ya. Oke. Oh, ini keren banget tempat ini. Oke, minum aja bang, nyantai-nyantai lah kita di sini bang. Kalau to be honest, kalau saya bilang sih sebelum saya jawab ke situ, sebenarnya ada dua kategori pengusaha nih yang menurut saya memahami sudut pandang sebuah bisnis di go digital or go traditional way. Ada yang seperti itu. Kalau menurut saya saat ini banyak pengusaha yang sudah sadar bahwa dia harus go digital, whatever it takes. Oke, itu yang udah sadar, punya duit, punya modal, punya budgeting. Enggak juga. Ada juga yang dia sadar bahwa dia tidak punya budget, dia harus tetap belajar dong. Tetap harus jadi apa? Dia yang turun sendiri belajar. Iya. Back to basic lah berarti. Yang nggak mau, kan? Komisinya sudah tidak punya dana yang untuk bisa, ya. Dia cuma punya source apa nih?
dirinya sendiri, ya kan? Tapi kalau dia bertahan tidak melakukan, dia ketinggalan. Iya, benar juga. Ya, betul. Nah, caranya ya satu-satunya kalau dia sudah selesai meratapi kondisi ini, kalau saya sih sebaiknya secepatnya belajar go digital. Tapi ya tergantung kembali tadi, mau nggak sih sebenarnya? Mau nggak sih? Kembali lagi. Iya, karena mindset orang kan beda-beda. Ya saya sih kalau saya yakin yang nonton podcast ini konsep berpikirnya, perspektif berpikirnya mungkin sudah beda. Lu mau nonton ini berarti lu mencari sesuatu yang berbeda. Iya, artinya perspektif ini kalau dikategorikan mempunyai sisi edukasi lebih, ya pasti nonton ini. Nah ini yang saya kembali lagi sebenarnya, kalau menurut saya sih kalau mau dikategorikan itu, apakah orang-orang pengusaha ini mau ke situ, itu sampai sekarang pun masih banyak ya. Jadi jadi gini nih, kira-kira kalau melihat kondisi seperti ini, dari sisi ya bisa dibilang dari sisi bisnis ataupun dari sisi kemanusiaannya, ada something yang bisa kita lakukan kan? Misalnya contoh, saya fokusnya di bidang branding and promotion terkait dengan yang abang bilang, kalau tetap mereka bisa jualan. Everything must be online, should go digital. Adakah jaminan bahwa ketika kita go digital itu penjualan bisa naik, atau malah tetap sama saja hanya berpindah tempat, atau malah justru nggak ngedrop sih tapi menghabiskan budget? Ya, lu sadar gak sih sebenarnya kalau kita sekarang juga ini ya mungkin di yang nonton ini juga pasti mikir, beberapa orang kali ya, nggak semua, mungkin Ben juga nggak mikir, tapi nggak tahu ya, saya coba lihat apa tuh mungkin lu tahu nggak sekarang kalau lu lagi di framing sama this world is framing you, about you have to do this. Berarti benar dong pertanyaan saya. Yang saya tanyain benar dong, apakah semua bisnis yang go online itu akan naik, atau tetap aja hanya pindah tempat, atau justru menghabiskan modal, atau ini hanya sebatas framing bahwa kamu online? Karena jujur ya, saya jujur selama beberapa minggu, sudah hampir sebulan saya jarang banget main Instagram. Kenapa? Karena nggak semua sih, rata-rata ya yang masuk ke beranda saya itu iklan semua. Apalagi iklan jualan hard selling ya. Saya nggak ada masalah cara orang menjual kayak gimana, cuman bosen. Buka Instagram, buset iklan, hadirilah webinar bagaimana meningkatkan profit sekian ratus ribu, bla 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 bla, daftar sekarang. Nah saya jadi nanya gini loh, pertanyaan saya ada dua. Kalau emang lu jago sehebat itu, ngapain lu bagi rahasia lu? Warren Buffett nggak pernah tuh bagi-bagi rahasia kayak gitu. Yakin? Jarang. Oke lah, gua bukan nggak pernah, jarang ya. Kecuali kalau mereka annual meeting. Iya. Ya kan? Iya. Itu pertama. Yang kedua, yang saya maksud di sini bikin seminar, bikin kursus, pernah kan? Tapi nggak rutin kan? Nggak jualan online kan? Lu dapet nggak sih?
Lu dapat saya dengan orang dompet di online gitu coba cari. Enggak. Makanya kan aku bilang pertanyaan saya ada dua. Dan ini pertanyaan ini udah saya pernah ulas di Facebook saya. Saya bikin tulisan panjang. Saya bikin tulisan panjang di Facebook. Saya bukan mengkritisi sih, saya hanya perspektif saya, ya kan, perspektif saya tentang apa yang terjadi, fenomena yang terjadi di per-onlinean ini. Jadi tulisan panjang saya itu intinya cuma dua. Yang pertama, kalau memang ini manjur, kalau memang ini oke lah, lu bisa bikin sekian persen profit perusahaan lu. Ngapain lu bikin online course? Oke lah, lu bilang ya karena saya mau berbagi, karena saya mau apalah namanya bilang saya kan memang dia membagi. Iya, terus kenapa lu gak suruh bayar? Ya, ini perspektif saya, itu pertama. Pertanyaan yang kedua, itu mahal, Bang. Ada yang bikin ada yang bikin gimana naikkan penjualan profit sekian persen, sekian ratus persen, dan itu gratis. Bukan gratis, dia nggak tulis gratis, dia tulisnya hanya bayar 100 sekian ribu dan ini dibikin jaminan bisa profit lu naik, masuk akal nggak? Nggak ada jaminan sih. Iya, makanya saya bikin beberapa minggu lalu saya bikin tulisan, saya bikin postingan panjang lebar, saya tulis di Facebook saya mengenai menyampaikan perspektif saya mengenai itu nanti hal itu. Linknya ditaruh di tautan. Oke, nanti linknya saya taruh di tautan itu. Jadi teman-teman bisa baca ya. Itu pertanyaan pertama itu. Kalau emang benar kamu bisa bikin profit naik, ngapain lu bikin online course? Yang kedua, kalau misalnya lu bilang saya mau berbagi, saya mau sharing, inilah itulah bla-bla, ngapain lu bayar meskipun murah? Yang ketiga, ilmu itu. Iya, gue tahu. Cuman pertanyaannya, lu kayak jualan banget, men. Maksudnya lu kayak jualan banget. Ya, tapi kan memang momentumnya sekarang itu di framingnya kayak gitu. Ya, mengenai kata framing itu, framing kan nggak tahu ya, menurut perspektif saya, framing kan konotasinya kan negatif. Ya, menurut perspektif saya lah ya, framing itu negatif. Kita di leading ke arah situ. Leading ke arah situ. Pertanyaannya, orang yang masuk ke course lo, yang lu bikin course nih, itu lu bisa amin nggak sih mereka? Enggak lah. Mereka udah buang duit. Ya tergantung dia usahanya gimana. Ya kalau misalnya dia udah bikin terus nggak nyampe gimana? Ya masa gua yang dijaminin? Ya kan lu dibayar. Ya kan gua udah kasih ilmu yang gua punya. Oke. Ayo. Jadi gini, kalau ini menurut perspektif saya lah ya. Iya kan. Tapi kan ini kita tidak membahas masalah itu. Kita nggak membahas masalah itu. Ini hanya perspektif kita loh ya. Perspektif kita dan kemudian tersangkut dengan hal itu, yang terkait dengan hal itu. Nah kan tadi dibilang kita tidak ada jaminan bahwa ketika kita online kita bisa sukses. Iya. Tidak ada jaminan juga bahwa kita akan gagal. Ya terus memang banyak orang yang ngasih jaminan, iya. Di iklan iya. Ya di iklan. Nah, tapi topik yang kita bahas di sini yang pertanyaan tadi ya. Tapi itu kan clickbait kan? Iya, clickbait. Iya nggak? Artinya ya benar, setuju clickbait. Iya benar. Benar. Jadi orang dengan mudahnya mengumbar jaminan itu sebagai clickbait. Jadi ketika pun kita akhirnya mendaftar, ya jangan mimpi berhasil gitu ya, benar nggak? Ya tergantung usaha lah. Ya. Berarti benar dong kalau misalnya saya bilang online tidak menjamin bisnis kita bisa sukses, tapi tidak juga menjamin bahwa bisnis kita. Kalau menurut saya ada benarnya. Kita juga sampai kapan tahu kita harus pakai Instagram, sosial media dan sebagainya. Kita nggak tahu kan. Lu bisa prediksi apa enggak? Nggak tahu, nggak bisa. Ya, adakah orang yang pernah memprediksi? Mungkin ada ya. Cuma kita harus melihat lagi. Oke. Ini bisa jadi topik nanti. Bisa nanti lah. Ini kan kita masih pertemuan pertama. Ya, banyak hal ini yang akan kita kalau mau dibedah liar nih sebenarnya, tapi ya kita
kita stuck dulu ke tema besar inilah ya kan. Kita ngobrol aja sih sebenarnya. Ngobrol santai lah. Santai sambil ngopi, sambil teh, sambil makan. Kalau juga yang nonton ini ya kalau bilang ini receh atau apa sih ya udah skip aja, nggak ada masalah. Iya, tapi kan? Kalau ini kan kita memang ya perspektif. Dan memang saya bikin satu channel yang memang nama channelnya itu My Perspective. oh Memang nama channelnya My Perspective. Nanti saya coba kasih link semua video yang saya bikin itu semua tentang my Perspective ya. Kayak gitu. Oke, jadi agak unik sih kalau membahas masalah sampai kapan kita di framing seperti ini. Sampai kapan kita seperti ini diarahin ke sini, itu kita nggak tahu. Who knows? Bulan depan ada tools yang lain yang kita gunakan dan itu lebih viral dan lebih bisa mendapatkan banyak ya kan? Ya who knows? betul. Iya kan? Benar. Tiba-tiba muncul kayak gini deh. Barusan Instagram ngeluarin ada aplikasi, bukan aplikasi, ada satu room chat namanya. Itu lo tau gak? Dia bisa meeting dengan 50 orang sekaligus free tanpa download apa-apa. Oh iya dong, kan penggunaannya pengguna Instagram kan? Bisa pengguna Instagram kan? Nggak harus pakai, lu nggak harus dia ini cuma klik linknya, lu bisa join meeting itu. Oh iya? Iya. Dan lu nggak perlu, kalau Zoom kan lu ini Iya, harus download aplikasi dulu aplikasi. Itu nggak perlu deh. Aplikasi Nggak perlu. pakai itu. Nggak perlu deh. Oke. Iya ya. Iya sih, gila banget sih. Bisa bunuh Zoom juga itu. Sadar apa enggak? Iya. Iya kan. Ini kalau saya bilang sih, kalau orang udah aware dengan aplikasi Instagram room chat, selesai Zoom. Ya, karena Zoom kan memang seakan-akan Booming, kan? memberi solusi baru kan? Iya. Iya. Tapi Instagram bikin lagi room chat namanya. Dan kalau saya sih setuju bakalan jadi Zoom killer.